Membatalkan puasa karena undangan. Pertama, puasa wajib baik Ramadan maupun di luar Ramadan seperti puasa nadar atau puasa qadha atau puasa karena bayar kafarah dan puasa wajib lainnya tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur seperti sakit, safar atau uzur lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang telah memulai puasa wajib seperti qadha Ramadan, puasa nadar di hari tertentu atau nadar mutlak atau puasa kafarah tidak boleh membatalkannya. Karena sesuatu yang statusnya wajib ain harus dilakukan, sementara yang bukan wajib ain menjadi wajib ain jika telah dilakukan, sehingga statusnya sama dengan wajib ain. Dan dalam hal ini tidak ada perselisihan, walhamdulillah, al-mughni. Karena itu, dalam kondisi apapun, orang yang melakukan puasa wajib tidak boleh dia batalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Kedua, berbeda dengan puasa sunnah. Seseorang diperbolehkan untuk membatalkannya, sekalipun tidak ada uzur. Hanya saja, sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa sunnah untuk tidak membatalkannya, terutama puasa sunnah yang menjadi kebiasaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal kalian." Quran Surat Muhammad ayat 33. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang melakukan puasa sunnah menjadi penentu dirinya. Jika ingin melanjutkan, dia bisa melanjutkan, dan jika dia ingin membatalkan, diperbolehkan. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Al-Albani. 2. Setelah puasa Ramadan diwajibkan dan puasa Asyura tidak lagi wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada sahabat bahwa mereka boleh puasa dan boleh membatalkannya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini hari Asyura, Allah tidak mewajibkan puasa untuk kalian, hanya saja saya puasa. Karena itu, siapa yang ingin puasa dipersilahkan, dan siapa yang ingin membatalkan dipersilahkan." Hadis riwayat Bukhari. 3. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada beliau pada suatu hari, "Hai Aisyah, apakah kamu memiliki makanan?" "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki makanan apapun," jawab Aisyah. "Jika demikian, saya akan puasa," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau keluar untuk keperluannya. Tidak lama, datang sekelompok orang membawa hadiah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, Aisyah menyampaikan kepada suaminya, "Wahai Rasulullah, tadi ada sekelompok orang yang datang dan memberi hadiah. Aku telah menyimpannya untuk Anda." "Apa itu?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Itu hais," jawab Aisyah. Hais adalah kurma yang diaduk dengan susu dan keju. Setelah Aisyah menyuguhkannya, beliau pun memakannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Ketika dapat undangan, apakah harus membatalkan puasanya? Jika yang dilakukan adalah puasa wajib, seperti puasa nadar atau puasa qadha, maka tidak boleh dibatalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang diundang acara makan-makan agar dia datang, meskipun tidak makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian diundang acara makan-makan, maka hadirilah. Jika mau, dia makan. Jika tidak, maka boleh tidak makan." Hadis riwayat Muslim. Artinya, yang wajib dilakukan adalah menghadiri undangan, sementara untuk makannya tidak ada kewajiban. Sehingga undangan makan bukan udzur yang membolehkan seseorang untuk membatalkan puasa wajibnya. Sementara untuk puasa sunnah, dia tidak harus membatalkannya, bahkan tetap dibolehkan untuk mempertahankan puasanya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah 1. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian diundang untuk makan-makan, sementara kalian sedang puasa, maka sampaikanlah, 'Saya sedang puasa.'" Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian diundang acara makan-makan, hadirilah. Jika sedang berpuasa, maka doakanlah. Dan jika tidak puasa, maka makanlah." Hadis riwayat Muslim. Termasuk orang yang bertamu, dia dibolehkan untuk tetap mempertahankan puasa sunnahnya ketika disuguhi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke rumah ibunya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau pun mensuguhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kurma dan mentega. Beliau bersabda,
Kembalikan mentega dan kurma kalian di wadahnya, karena saya puasa. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dianjurkan mendoakan orang yang mengundang ketika puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian diundang, penuhilah undangan itu. Jika kalian puasa, sholatlah. Dan jika kalian tidak puasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang makna kata sholat dalam hadis di atas. Sebagian ulama berpendapat, makna kata sholat dalam hadis ini adalah mengerjakan ibadah sholat yang ada ruku' dan sujudnya. Artinya, orang ini mengerjakan sholat di rumah yang mengundang, sehingga dia mendapat keutamaan sholat dan pengundang berikut hadirin mendapatkan keberkahan. Sementara mayoritas ulama berpendapat, makna sholat dalam hadis itu adalah mendoakan orang yang mengundang dengan doa ampunan atau doa keberkahan atau semacamnya. Dan makna bahasa kata sholat adalah doa. Syarah Sahih Muslim. Dan pendapat mayoritas ulama dalam hal ini lebih mendekati kebenaran. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.